Guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua bakalan mereaction 7 creepypasta teraneh ya di Jones ya di Minecraft. Oke. 1 2 3 gas play. 7 creepypasta teraneh part 24. Yang pertama, The Smile. The Smile. Seorang player bernama Rosa mencoba untuk memainkan Minecraft versi terupdate karena Minecraftnya sudah lama tidak ia update. Awal-awal, dia spawn di tempat salju dan menemukan adanya sebuah village di sana. Jadi dia memutuskan untuk melooting saja isi dari setiap rumah di village itu. Singkat cerita, dia telah membuat rumah dan pulang dari tempat mining. Dia juga sudah memiliki anjing bernama Oli. Tapi di situ, Rosa baru menyadari kalau dia telah kehabisan makanan untuk anjingnya. Jadi dia pergi untuk memancing. Setelah lama memancing sampai malam tiba dan petir menyambar, dia memutuskan untuk pulang. Namun ketika sedang dalam perjalanan pulang, dia mendengar adanya suara rorongan anjing yang sepertinya berasal dari rumahnya. Dia pun bergegas untuk pulang. Akan tetapi ketika Rosa telah sampai ke rumah, alangkah terkejutnya dia melihat Oli telah berubah menjadi berdarah-darah dan matanya juga menjadi berwarna merah. Ketika Rosa mau kabur, Oli tiba-tiba dan muncul entity dengan wajah tersenyum yang seperti bisa teleport ke sana kemari layaknya Enderman. Saat itu pun Rosa lari sambil ketakutan. Karena trauma memelihara anjing, jadi dia selalu kabur jika melihat anjing. Jadi saat ini, Rosa memutuskan untuk tinggal di village saja untuk tidur di sana. Saat di pagi hari, Rosa menyadari kalau villager-villagernya sudah menghilang dari setiap rumah yang ada. Dia mencoba mencari ke sana kemari, namun tetap tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, dia melihat ada sesosok entity itu lagi dari balik jendela rumah villager. Tapi saat dicek ke dalam, tidak ada apapun. Dan kasur yang sebelumnya ada di situ ikut menghilang. Takut dengan hal itu, dia kabur dari village tersebut. Akan tetapi setelah beberapa menit Anjir ngelag. What the fuck? Woi. Anjir lah. jalan, tiba-tiba langitnya berubah menjadi malam. Dan di kejauhan, Rosa melihat ada orang dengan skin senyum itu lagi yang berusaha mendekati Rosa. Di situ Rosa ingin kabur, tapi anehnya Rosa tidak bisa menggerakkan karakternya. Untungnya sebelum entity itu berhasil menghampirinya, Rosa bisa menggerakkan karakternya lagi. Oh, santai-santai. Udah sedikit jam. Yang kedua, The Secret Watcher. Hati-hati ada sedikit. Seorang player bernama Jerry mengalami kejadian aneh dan mengerikan ketika ia bermain Minecraft. Dan inilah ceritanya. Suatu hari, Jerry membuat world baru di Minecraft dan bertujuan untuk mencari temple. Karena dia baru mengetahui kalau di Minecraft ada sebuah temple keren yang bisa ditemukan. Tapi ketika Jerry baru spawn, layar monitornya tiba-tiba nge-glitch selama 2 detik. Namun dia menghiraukan hal itu karena dia mengira itu hanyalah glitch biasa. Jerry pun melanjutkan permainannya. Namun di tengah perjalanan mencari temple, dia malah menemukan sebuah village yang seperti sedang kebakaran. Lantas Jerry pun mendekatinya dan melihat-lihat village-nya sambil memadamkan api-apinya. Di situ Jerry juga heran, mengapa tidak ada satupun villager di tempat itu. Dan saat Jerry melihat-lihat sekitaran village, ia melihat ada trapdoor dan juga sebuah sign bertuliskan tutup atau mati. Ternyata semua villager berada di dalam lubang itu. Takut dengan hal itu, jadi Jerry memutuskan untuk kabur saja dari tempat itu dan lanjut mencari temple. Setelah lama mencari temple, akhirnya dia menemukan temple tersebut dan masuk ke temple itu. Tapi Minecraft-nya tiba-tiba nge-glitch selama beberapa detik saat mengambil isi chest yang ada di temple itu. Ketika Jerry keluar dari temple itu, dia melihat adanya orang dengan skin menyeramkan sambil membawa enchanted axe.
Saat gila. Jerry mendekati dan memukul orang itu, Mati Minecraft-nya nge-glitch sepersekian detik. Lalu orang itu tiba-tiba meng-kill Jerry dengan sekali serang. 1 kali pukul. Namun what the anehnya, hell. saat Gue Jerry nge-cheat, spawn, dia malah spawn di temple itu lagi. Lapor ke Mojang. Dia mendekat ke arah entity unik itu lagi, dan lagi-lagi mati. dirinya mati. Goblok. Tapi ngapain kali di ini situ, saat dia spawn, entity itu sudah hilang. tidak ada lagi. Dan beberapa detik kemudian, Tiba-tiba Minecraft-nya crash. Setelah nge-crash, Jerry langsung masuk ke Minecraft-nya. Oke. Namun anehnya, world-nya telah menghilang. Mana? Awalnya dia sedikit heran dengan hal itu. Tapi setelah itu, dia tetap memutuskan untuk membuat world baru. Akan tetapi saat ia baru masuk ke Lagunya world-nya, kagak serem anjing. muncul chat dari entity Glitch Blood Aku mengingat. beserta turun hujan glitch yang membuat Jerry semakin takut. Kemudian entity itu mulai mengejar Jerry, dan Jerry pun juga refleks pergi menjauh dari kejaran entity itu. Jerry Nah, ini berlari baru dan serem, berlari anjing. Tadi hingga lagunya sampai kayak ke sebuah tai, goa. Cok. Sumpah. Di situ Jerry mengecek keberadaan entity itu di belakangnya, dan ternyata entity itu masih mengejarnya. Namun sebelum entity itu sampai, tiba-tiba saja jalur masuk goa itu tertutupi oleh glitch block. Jerry yang panik pun langsung bergegas masuk ke dalam goa. Tapi sayangnya keanehan itu belum selesai. Jerry mendapati goa di situ sekarang dipenuhi dengan torch, seperti menyambut kedatangan Jerry. Oke. Jerry yang nggak tahu apa-apa langsung mengambil torch itu dan masuk menyusuri goa. Tapi sesampainya di bawah, ia langsung dikejutkan dengan banyaknya kelelawar yang spawn di dekatnya. Banyak kali, anjing. Dan sesaat setelah itu, Jerry melihat sesuatu. Biasa itu lah, biasa. Biasa mah. Yang ketiga, You. Anjay, you. Cerita diawali dari You, orang bernama kamu. Robin yang baru saja mengundang lagi You itu temannya yang bernama Brody ke servernya. Brody anjir. Sebelumnya, Brody Iya, sudah ada di ada. server itu. Tapi Brody sempat LML melakukan dia. kesalahan di servernya Robin karena tidak sengaja membuat Robin dan Iya. teman-teman lainnya mati Kuat karena dia loh lava. di Goldland, Karena Brody. Brody berjanji tidak akan mengulanginya lagi, jadi Brody akhirnya diundang lagi ke server itu. Saat itu di server Robin, hanya ada Robin dan Brody saja. Yang lainnya sedang offline. Awal-awal main, Brody memutuskan untuk langsung pergi mining di malam hari. Sedangkan Robin pergi untuk memburu mob. Siang harinya, Brody kembali ke rumah sambil membawa 3 diamond dan memberikannya ke Robin. Lalu kembali ke tempat mining. Siapa yang miss call? Kemudian Robin pun membuat diamond pickaxe dengan diamond itu. Namun anehnya, saat dia ingin menyusul Brody untuk ikut mining, ia malah melihat Brody Brody, berada di anjir. hutan dan menghilang. Brody yang lain. Padahal jelas-jelas Brody baru aja pergi ke tempat mining. Karena hal itu, Robin langsung memanggil Brody untuk menghampirinya ke rumah. Dan benar saja, Brody goblok. datang dari bawah seperti habis mining. Di situ nggak bisa Robin ngecek. menjelaskan kepada Brody dan memberitahu tempat di mana Robin melihat Brody lain. Namun Brody meyakinkan Robin bahwa mungkin Robin hanya melihat zombie saja. Tak lama kemudian, saat Robin mengecek barrelnya untuk menaruh barang-barangnya, iron ingot milik Robin mendadak hilang dari barrel. hilang. Namun saat ia mengecek isi barrelnya Brody, iron ingot milik Robin ada di situ. Dipindah. Brody pun ditanyai oleh Robin, tapi Entity Brody apa bilang itu? kalau dia tidak mengambilnya. Karena dia dari tadi hanya ada di tempat mining saja. Ketika Robin sedang mengambil beberapa kayu, lagi-lagi dia melihat ada Brody yang Apa baru itu? saja keluar dari rumahnya Robin. Brody bilang bahwa dia masih mining di bawah tanah dan tidak sedang ada di rumah Robin. Di situ mereka berdebat satu sama lain. Setelah Brody kembali dari tempat mining, di situ Brody jadi curiga kalau Robin sebenarnya sedang ngeprank Brody dengan asal tuduh, tanpa Brody tahu fakta yang sebenarnya. Lalu karena Brody kesal, jadi dia memukul Robin, dan mulailah kejar-kejaran. Mereka Sound kejar-kejaran efeknya itu loh, mengelingi Juli rumahnya Jones itu, Robin. sound Tapi efeknya tiba-tiba saat mereka berlari ke atas rumah Robin, muncul Hai. orang dengan skin dan nama yang Tai. sama seperti Brody, Sound efeknya yang baru itu, saja tai. keluar dari rumah Robin dan langsung berlari menjauh ke arah hutan. Saat Robin mengecek isi barrelnya, barang-barangnya telah hilang semua. Yang pastinya pencurinya adalah Brody palsu. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya ke dalam hutan.
Tapi Robin dan Brody malah berpencar untuk mencarinya. Di situ Robin berhasil menemukan Brody. Tapi di saat yang bersamaan, Brody yang satunya datang juga. Sehingga Robin tidak tahu mana yang asli. Dan di situ, Robin disuruh untuk memilih mana Brody yang asli. Kalau Robin salah pilih, maka dia akan kehilangan Walt-nya. Robin pun secara terpaksa harus memilih. Dan mencoba memilih menggunakan instingnya. Dan kemudian memutuskan mengkill Brody yang berada di sebelah kiri. Melihat dari apa yang terjadi, Robin bahagia karena dia tidak salah pilih. Namun saat dia mengajak Brody untuk pulang, Brody hanya diam di tempat. Diam. What? What? Itu suaranya, Cok. Suaranya itu bikin lucu anjir. Kayak suara di kartun. Serum nomor 1 dari White Lab dengan kandungan niacinamide grade tertinggi. 4. Ihoh 898. Ihoh 898. Cerita ini diawali dengan seorang player bernama Ramzi yang baru saja membuat world baru di Minecraft. Namun saat ia spawn, anehnya ia langsung berada di bawah goa. Dan tempatnya agak sedikit aneh. Seperti ada seseorang yang telah menyiramkan air ke lava di beberapa tempat. Namun untungnya, dia berhasil menemukan jalan keluar dari goa itu. Sehingga dia bisa pergi ke atas. Karena merasa main sendiri di Minecraft sangat membosankan, jadi ia iseng membuka LAN di world-nya dan menyebarkan IP-nya ke server Discord salah satu YouTuber Minecraft. Sesampainya di atas, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal bernama Kihoh 898 join ke world-nya Ramzi. Di situ Ramzi mencoba untuk menyapanya, namun tidak dijawab. Ketika sedang dalam perjalanan, Ramzi kepikiran untuk menteleport saja orang itu menggunakan komen. Tapi cara itu tidak berhasil, karena ketika Ramzi menteleportnya, orang itu tidak ada. Tidak peduli dengan hal itu, jadi dia melanjutkan Minecraft survival-nya. Setelah selesai membuat sebuah rumah dan ingin membuat sebuah kasur, dia mendengar adanya suara langkah kaki di lantai atas kamarnya. Namun saat Ramzi mengecek ke atas, tidak ada siapa-siapa. Bahkan saat mengeceknya keluar rumah. Takut dengan hal itu, jadi dia masuk ke dalam rumah dan pergi tidur. Keesokan paginya, Ramzi memutuskan untuk berjalan mencari tempat mining. Tapi secara tidak sengaja, Ramzi malah menemukan tempat di mana pertama kali ia spawn. Ketika memasuki tempat itu lebih dalam, tiba-tiba banyak armor stand seram yang bermunculan dari dalam obsidian itu yang muncul menghilang. Dia pun lari menjauh karena merasa hal itu sangat nggak masuk akal. Kemudian memutuskan untuk mencari tempat mining lain. Namun saat sedang mencari-cari tempat mining lain, dirinya malah menemukan adanya keanehan di mana dia melihat ada biome yang nampak asing. Biome itu seperti biome Nether. Dan konon katanya, ada yang pernah menemukan biome semacam ini di Overworld, dan besokannya orang tersebut langsung menghilang tidak ada kabar. Karena Ramzi nggak percaya sama mitos dan tahayul seperti itu, jadi ia memberanikan diri untuk menjelajah lebih dalam biome itu. Dan Ramzi mengambil salah satu pohon yang ada di situ. Dan ternyata nama itemnya adalah Loot Lock. Beberapa menit kemudian, ketika Ramzi sedang menyusuri biome itu, tiba-tiba ada entity dengan skin menyeramkan muncul di belakang Ramzi sambil berdiam di atas sana. Ramzi mencoba kabur menjauh dari entity itu, tapi saat Ramzi melihat ke belakang lagi, entity-nya semakin dekat. Dan kemudian entity itu menghilang. Di situ Ramzi berjalan lagi, tapi saat itu tiba-tiba muncul armor stand seram itu lagi. Dia pun tidak jadi pergi ke daerah itu dan memutuskan untuk belok kanan. Namun saat dirinya menyusuri arah kanan, muncul entity itu lagi. Entity itu terlihat seperti penjaga dari biome asing itu. Saat Ramzi mengecek ke belakang, entity itu seperti mengikuti dirinya. Dia berjalan lagi dan memastikan apakah entity itu benar-benar mengikutinya. Dan ternyata benar, entity itu akan bergerak bila Ramzi tidak melihatnya. Ramzi pun berlari menjauh mencari jalan keluar dari biome itu. Namun sayangnya kabut di situ menghalangi pandangannya. Dan saat ia mengecek ke belakang lagi,
Yang kelima, Herobrine of Darkness. Sebuah cerita diawali dengan dua orang bernama Jen dan Brian yang bermain survival bersama. Mereka sedang memandangi pemandangan yang indah di Minecraft dan membayangkan ingin mempunyai tempat indah juga di dunia nyata, seperti yang ada di Minecraft. Daripada memikirkan hal yang nggak mungkin terjadi, mereka memilih untuk berjelajah saja mencari Desert Temple. Namun saat mereka menemukan desert biome yang mereka temui itu anehnya dipenuhi oleh banyak kolam air. Saat menjelajahi desert biome itu lebih dalam, mereka lagi-lagi menemukan hal aneh lain, yaitu adanya pohon mangrove yang tumbuh di desert biome. Karena mereka penasaran dengan hutan mangrove itu, jadi mereka mencoba menelusurinya dan malah tidak sengaja menemukan adanya temple di balik pepohonan. Mereka masuk ke dalam tempel itu, tapi ternyata di dalamnya tidak ada apapun selain sandstone dan stone saja. Bahkan saat mereka menggali ke bawah tanah untuk mencari chestnya, hanya ada konkrit berwarna ungu di situ. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tempel tersebut. Akan tetapi baru saja semenit berjalan, mereka sudah menemukan keanehan lagi dengan adanya desert village yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Dan bahkan tidak ada satupun villager di situ. Penasaran dengan apa yang ada di tempat itu, jadi mereka pergi berpencar untuk mencari sesuatu di village itu. Beberapa menit kemudian, Brian memanggil Jen untuk menghampirinya. Karena Brian berhasil menemukan satu chest di dalam salah satu rumah. Dan setelah Jen mengecek isinya, terdapat sebuah kompas bernamakan Great Cavern Compass. Karena Brian yang menemukan kompas itu, jadi Brian pun mengambil kompas itu dan mengikuti petunjuk arah kompas tersebut. Tak lama kemudian setelah mereka mengikuti arah kompas itu, mereka menemukan adanya gunung pasir tinggi yang menjulang ke atas. Ketika mereka ingin menuju ke gunung itu, mereka melihat seperti adanya banyak pusaran air di beberapa tempat dan pohon-pohon yang tumbuh di air. Dirasa pusaran-pusaran air itu cukup mengganggu, mereka memutuskan untuk menggunakan bot saja. Ketika mereka mencari-cari jalan masuk gunung itu, tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam terowongan kecil. Mana? Oh iya tuh. Awalnya mereka mengira itu adalah zombie. Jadi mereka mencoba memasuki terowongan kecil itu. Saat mereka masuk, mereka terkejut dengan pemandangan cave yang sangat keren, yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Anjir, keren. Merasa pemandangan di situ benar-benar keren, jadi mereka berencana untuk membuat rumah mereka di situ. Tapi tiba-tiba ada seseorang dengan skin hitam yang sedang berdiri di atas sana. Setelah kejadian itu, mendadak makanan mereka berdua tiba-tiba menghilang dari inventory mereka. Karena ada yang tidak beres, jadi mereka memberanikan diri untuk mencari orang dengan skin hitam itu. Tapi beberapa saat kemudian, ada panah yang ditembakkan ke arah mereka. Namun anehnya, itu bukanlah panah dari skeleton. Karena mereka tidak melihat skeleton di sekitar situ, dan tembakan panah itu seperti berasal dari jarak yang sangat jauh. Karena mereka semakin takut, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar saja dari tempat itu. Tapi saat mau menggali stone, mereka tidak bisa melakukannya. Seperti sedang berada di mode adventure. Di situ mereka baru menyadari bahwa sepertinya mereka telah menemukan keberadaan entiti creepypasta. Pada awalnya, mereka tidak percaya pada cerita creepypasta. Namun setelah kejadian yang mereka alami ini, mereka baru mempercayainya. Saat mereka menemukan jalan keluar yang sebelumnya mereka gunakan untuk memasuki goa, anehnya goa itu telah tertutupi oleh bedrock. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang mengobrol, Brian tiba-tiba terjatuh ke bawah. Seperti didorong oleh seseorang. Karena panik, mereka berlari-lari di dalam goa. Tapi saat itu juga, ada banyak lava bermunculan dengan sendirinya, disusul dengan banyaknya kepala wither. Lalu tiba-tiba muncul Dark Herobrine dan mengechat, "Sekarang pergi dan beritahu dunia. Aku akan selalu menjadi yang paling ditakuti." Lalu menghilang. Setelah itu muncul pesan dari Minecraft level ... Death come quickly. Kematian datang dengan cepat. Saat itu juga mereka tiba-tiba mati. Tapi untungnya setelah itu, mereka kembali ke rumah dengan selamat. Walaupun inventory mereka hilang semua. Aduh.
Mager bersihin Iklan muka tapi lagi, takut iklan kusam. lagi. Saja mengambil banyak pasir untuk memperluas ulang, nggak menjadi denger. yang paling ditakuti. Nggak denger. Mereka tiba-tiba. Tunggu. Yang keenam, Scary Boy. Scary boy. 3 orang pria bernama Charles, Pedro, dan Nico Cucu sedang bermain Charles Minecraft Survival bersama. Dan baru saja mengambil banyak pasir untuk memperluas rumah istana pasir mereka. Ketika Charles sedang berjalan-jalan di rumah, dia melihat ada Nico yang telah mengambil semua suplai makanan yang sebenarnya untuk mereka bertiga. Karena hal itu, Nico diberi hukuman dengan menjedot-jedotkan kepalanya ke kaktus sebanyak 5 kali. 5 kali. Pedro bercerita kalau dia baru saja selesai memburu banyak hewan. Kemudian karena Nico adalah orang yang sangat usil, dia iseng membunuh banyak hewan, salah satunya dengan cara menjatuhkan sapi ke dalam lava. Bahkan dia sampai membunuh banyak sapi dengan cara itu. Setelah itu, Pedro memutuskan untuk pergi mining, Nico pergi memburu hostile mob, sedangkan Charles memutuskan untuk mendekorasi sekitaran rumah mereka. Namun ketika Charles ingin masuk ke dalam rumah, ada orang yang muncul dari atas langit, turun menembus ke bawah tanah. Charles menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya bilang bahwa mungkin Charles hanya salah lihat saja. Karena Charles merasa dia tidak salah lihat, jadi dia mencoba untuk mengecek ke bawah tanah. Saat Charles sendirian pergi ke bawah tanah, dia melihat ada penampakan lagi yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun langsung menghilang di dalam ruangan itu. Charles memutuskan untuk mencari-cari orang itu. Dan tak lama kemudian, Charles melihat orang itu sedang menaiki tangga. Tapi saat dikejar, orang itu telah tiada. Saat mengecek chest rumahnya, Charles menyadari kalau makanannya telah diambil. Di situ Charles mengira bahwa Nico lah pelakunya. Tapi di situ Nico bilang dan ngotot kalau dia bukanlah pelakunya. Di situ Nico memiliki ide untuk mereka tetap bersama sebagai bukti kalau Nico bukanlah pelakunya. Jangan bilang ini Misa. Namun beberapa saat kemudian, Charles malah terpisah dengan dua temannya. Dan dia melihat orang itu lagi yang sedang berdiri diam di ladang farmnya. Saat dilihat dari dekat, ternyata di punggung skinnya ada tulisan "Help me". Di situ Charles dan teman-temannya agak panik karena baru menyadari bahwa ada orang lain di server mereka. Setelah itu, Pedro punya ide dan menyarankan mereka untuk berpisah dan mencari orang tersebut. Charles dan teman-temannya pun berpisah dan mulai mencari-cari orang itu yang ada di server mereka. Beberapa saat kemudian, Charles mendengar adanya suara-suara orang yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba, ternyata orang itu memiliki wajah yang menyeramkan. Gila. Di situ Charles terus diteror oleh orang itu. Untungnya dia masih bisa menyelamatkan diri. Ketika mereka bertiga keluar rumah, langitnya masih malam. Padahal sudah 20 menit berlalu, mereka 20 bermain menit Minecraft saat malam. Jadi mereka memutuskan untuk tidur untuk mengakhiri malam itu. Tapi saat tidur, Charles malah mendengar adanya suara gemuruh air yang kencang berasal dari toiletnya. Tidur lu. Saat Charles menghampiri asal suara itu, tiba-tiba orang dengan wajah menyeramkan itu muncul lagi dari dalam sumur, lalu mengejar Charles dengan posisi yang menyeramkan. Saat itu juga Charles kabur ke atas atap rumah dan disusul oleh Nico. Namun Pedro masih berada di kamarnya. Pedro bilang kalau layarnya ada darah-darah dan dia tidak bisa bergerak. Jadi dia meminta pertolongan kepada Charles dan Nico. Namun ketika Charles dan Nico menghampirinya, Pedro sudah mati dengan posisi duduk di kasur. Lalu mata dan mulutnya telah hilang dicongkel oleh orang menyeramkan itu. Mereka baru menyadari kalau saat ini mereka sedang diburu oleh seorang psikopat. Pedro sebenarnya masih hidup, namun dia seperti tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Karena dia tidak mau temannya mengalami hal yang sama, Pedro pun menyuruh Charles dan Nico untuk kabur. Di situ Nico kabur duluan, tapi ketika disusul Charles, Nico telah jadi korban juga. Bahkan psikopat itu meninggalkan pedangnya di situ. Setelah itu, Charles mencoba pergi sejauh mungkin sampai dia masuk ke dalam goa. Tapi Ya udahlah kelar lu.
Charles juga ikut disiksa oleh psikopat itu. Kemungkinan besar hal ini adalah karma bagi mereka bertiga yang gemar sekali menyiksa hewan ataupun membunuh hewan-hewan tak bersalah di Minecraft. Iya sih. Yang ketujuh, 2009.avi. 2009. Seorang pria bernama Roy sedang berjalan-jalan di goa Mineshaft. Di situ dia sedang mengambil beberapa diamond dan melanjutkan berjalan-jalan lagi. Beberapa saat kemudian, dia terdiam agak lama. Karena Roy mendapatkan pesan dari temannya bahwasannya ada rumor tentang 2009.avi. Teman Roy bilang jika seseorang menamai folder yang ada di Minecraft dan merubah namanya menjadi video recording, maka akan muncul sebuah video aneh di dalam folder itu. Karena Roy penasaran, jadi dia keluar dari Minecraft dan mencobanya. Dan benar saja, di dalam folder yang ia ganti namanya, muncul sebuah video aneh berjudul 2009.avi. Roy pun membuka dan menontonnya. Isi dari video itu adalah seseorang yang sedang bermain Minecraft di versi 1.0. Dan Roy pun berpikir mungkin ini file pertama dari Notch saat sedang bermain Minecraft pertama kali sebelum rilis. Isi videonya kurang lebih hanya seperti seorang player yang sedang berjalan-jalan dan mengetes fitur-fitur Minecraft. Selanjutnya, isi videonya lebih mengejutkan lagi. Roy tidak memberitahukan video selanjutnya dari 2009.avi tersebut karena Roy berkata kalau isinya tentang kekerasan, gambar yang berdarah, badan yang tercabik-cabik, ditambah gambar hitam putih dari orang-orang yang berteriak. Roy berkata kalau di video tersebut terdapat suara yang membuatmu muntah setelah mendengarnya. Bahkan Roy saja hampir tidak bisa bernafas saat menontonnya. Roy mencoba untuk keluar dari videonya, namun saat itu komputernya tiba-tiba crash dan mati mendadak. Saat Roy berdiri dari tempat duduknya, ia tiba-tiba merasa sakit. Lalu Roy pergi ke dokter untuk memeriksanya. Dokter pun memeriksanya dan mengatakan kalau ia terkena gangguan jiwa berkepanjangan yang mengenai saraf otaknya. Bahkan setelah itu, Roy hanya bermimpi video 2009.avi selama seminggu penuh. Dan setiap bangun, ia pasti langsung muntah-muntah. Setelah lebih 1 minggu, ia baru merasa baikan dan langsung menghapus folder tersebut lalu menginstal ulang Minecraft-nya. Dan sekarang Roy bercerita tentang semua ini dan memperingatkan kepada kalian semua jangan lakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 24. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.